Selamat sore, selamat datang di Sofi Nafi Talks. Kita akan mulai dengan sebuah lagu dulu. Lagunya berjudul Bintang Keabadian, pencarian ketika kita mencari sumber dari kehidupan ini, yaitu pencipta kita, Tuhan itu sendiri. Sore hari ini saya akan live bersama Reza Gunawan, seorang sahabat saya yang adalah praktisi holistic healer dan juga acupuncturist keluarga kami. Namun sebelumnya bolehlah ya Pak Pongki nyanyi dulu lagunya ya. Solo gitar. Jangan, nggak usah solo. Hello everybody. Hidup tak lagi bermakna bila menjauh darimu, seperti malam tanpa bintang. Aku kesepian. Hidup tak lagi berwarna bila ku tak dekat padamu, seperti ladang tak bertuan. Aku kesepian. Di langit tanpa batas, aku terbang mencari satu bintang keabadian. Mana ku melangkah, suatu saat pastikan ku temukan bintang keabadian. Seperti ladang tak bertuan, aku kesepian. Di langit tanpa batas, aku terbang mencari satu bintang keabadian. Kemanapun melangkah, suatu saat pastikan ku temukan bintang keabadian. Yeah, yeah. Oke, everybody, selamat sore, selamat datang di Sofi Nafi Talks. You are loved. Seperti yang sudah saya janjikan, sore hari ini saya akan berbincang-bincang bersama Reza Gunawan. Namun sebelumnya, saya harus terlebih dahulu ganti bangku dan yang lain-lainnya ya. Ini krunya, nah. Dia. Sudah ada ya? Wah, Sudah ada. Hebat ya. Kamu mau duduk di sini dulu nggak? Ini ada Reza loh. Kita udah lama nggak ngobrol sama Reza. Kita sapa Coba dulu. kita sapa dulu. Siapa dia? Sapa dia, Reza Gunawan. Oh iya. Mas Gunawan, jarang manggil dia Pak Gunawan ya? Iya jarang. Kita doang yang agak-agak terlalu mencintai dia. Everybody audio oke ya? Audio kita oke ya? Wes. Hei, Wah. Pak Gunawan? gimana tadi? Waduh, dia langsung keluarin. Dia langsung, waduh. Nggak mau kalah dia, nggak mau kalah. Oke, itu sesi berikutnya nanti 1 bulan 2 bulan lagi kita versi musik ya. Ya, versi Oke. musik Versi ya. musik ya. Ya, penyembuhan holistik Hai, versi Bogi, musik, hai, oke? Sofi.
Hai Reza. Hai Reza. Halo. Reza ini sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain tuh kalau kita ke klinik. Kalau kita ke kliniknya dia, kita numpang tidur ya. Iya, numpang tidur. Itu yang sebenarnya. kejadian selalu. Radia, note-nya Mama. Oke, Reza, terima kasih ya hari Yes. ini sudah mau menyempatkan sore harinya. Yes, sama-sama. Saya langsung Thank aja you, boleh Reza. ya? Iya dong. Oke, Silakan Pak Reza, dilanjut. Selamat datang di Sofina Talks. Terima Host kasih. kami akan membimbing Anda untuk masa depan Anda. Dadah. Thank you. Reza ini adalah sahabat kami dari, waktu itu Reza adalah wedding pianist dan singer bersama adik saya. Terus waktu Yes. itu dia mulai praktek holistic healing ya. Waktu itu masih menjadi dukun keliling dan kami dengan sangat senang hati menjadi lab rat-nya dia gitu ya, kelinci percobaan dia. Tuh kan kami sehat-sehat aja. Reza, how are you Reza? Pasien rame di musim pandemi atau justru lo kurang-kurangin? Aku sebenarnya dari bulan Januari udah hampir berhenti praktek. Artinya Dari hampir Januari? berhenti tuh dari Januari. Jadi Oke. hanya melayani pasien-pasien lama yang masih di dalam maintenance treatment aja. Oke. Tapi nggak terima pasien baru lagi karena memang merasa tahun ini dan sekedepannya mungkin lebih fokus ke ngajar. Untuk yang praktek lebih ke tim. Oke. Lebih ke timnya Reza ya. Lebih ke tim. Oke. Gitu. Oke. Jadi seakan-akan memang berjodoh, pas banget ya. Begitu lo mulai lebih mengajar, lebih tersebar ilmunya, lalu terjadi corona, I think a lot more people lebih terbantu malah dibandingkan satu Reza harus menangani berapa banyak orang. Iya, tadinya rencananya mengurangi atau semi berhenti praktek supaya bisa lebih keliling ke kota-kota lain yang membutuhkan pelajaran self healing. Ya. Tapi terus karena pandemi kan nggak bisa travel, akhirnya Ya. jadi kelasnya beralih ke platform online dan Online. sekarang malah karena begitu online justru dari kota manapun bisa Bisa, ya. join. Malah kemarin ada teman-teman orang Indonesia yang dari Jepang, dari Australia, dari mana, karena kan mereka ya memang sebenarnya mereka orang Indonesia cuman kebetulan tinggal di sana. Tinggal di sana. Jadi mereka nggak Ya. usah travel ke Jakarta buat ikut kelas, bisa pakai video call aja. Luar biasa. Oke, so untuk seorang yang selama hidupnya yang gue kenal lu itu termasuk orang yang tenang, terkadang sering konyol sih sebenarnya kalau orang kenal aslinya lo ya, tapi lu tuh tenang, you're a very calm person. 3 kata kerja yang menggambarkan apa yang rasa yang lo alami selama pandemi ini apa? 3 kata kerja. Kali-kali Oke. ada yang mirip sama kita-kita. Sibuk karena banyak program dan kelas baru yang jadi harus gua tulis buat Ya. masa pandemi ini. Harus dibuat dulu. Terus in a way lebih simpel hidup gitu. Sama ini sebenarnya bukan kata kerja sih, tapi sekarang jadi kayak kata kerja, zooman. Yaitu Zooman. Zooman. Gue jadi Dan nggak cuma hari Zumat ya, Senin, Oh, Selasa, iya. Rabu, kamu Sampai Zooman. Zumpa gitu. Oke, jadi dia sekarang adalah bukan dukun keliling tapi dukun Zooman. Dukun Baiklah. Zooman. Iya. Baiklah kalau begitu. Oke Reza, I'm just gonna cut straight to the point. Karena sesuai dengan topik kita sudah banyak teman-teman yang menunggu dan bertanya semenjak tadi pagi ketika stikernya saya keluarkan di IG story. Psikosomatik ya atau psikosomatis. Ini kalau saya ada salah tolong saya dikoreksi. Psikosomatis itu adalah kondisi gangguan yang timbul ketika apa yang ada di pikiran memengaruhi tubuh hingga memicu munculnya keluhan fisik. Benar atau tidak itu saya? Iya. Benar. Ya, jadi penyakit atau keluhan penyakit yang kita rasakan di badan, tapi sebenarnya penyebabnya nggak ada di badan, adanya di batin. Adanya di Batin. Oke. Dan saya harus juga jelaskan di sini psikosomatik berasal dari 2 kata yaitu pikiran, psike dan tubuh soma. Karena tadi itu sempat ada pertanyaan begini, saya sering pengen bikin diri sendiri nangis dan mengantuk-ngantukkan diri ke tembok. Pokoknya saya happy kalau udah bisa bikin diri sendiri nangis. Apakah saya termasuk?
psikomatik, enggak, dia bilang psikoapatis atau apa. Jadi kayaknya yang diambil psikonya doang. It's not about psycho yang selama ini kita mungkin agak terlalu enteng memakai istilahnya ya Reza ya. Ini lebih ke psiko itu adalah dari pikiran yaitu psihe, dan tubuh itu adalah soma. Baik, kalau kita sudah sama-sama berada satu platform, sudah mengenali apa ini psikosomatis, mari kita berlanjut ke yang berikutnya. Berarti bila ini dipicu yang ada di batin, pikiran, ini bisa terjadi pada anak-anak nggak? Bisa terjadi pada dewasa, bisa terjadi pada anak. Jadi kalau kerangkanya psikosomatis, benang merahnya gini. Gejalanya munculnya di badan, ya kan? Misalnya asam lambung naik, alergi, sakit kepala, sulit tidur, jantung berdebar, keringat dingin, kadang-kadang migrain. Pada wanita mungkin yang dewasa siklus menstruasinya bisa berubah. Dan sebagainya. Nah, jadi kan itu kan semuanya gejala-gejala yang kita bisa lihat terjadi di level badan gitu. Tapi dia dipicu oleh sesuatu yang terjadi di pikiran atau di emosi. Gitu. Biasanya barangkali ini kata kunci yang membantu gitu ya. Tahu nggak, di rumah kita tuh selalu ada, mungkin kalau buat OCD kayak lo nggak ya, tapi ada selalu tempat di mana kita store our junk gitu. Jadi yang kita belum sempat sortir, yang masih entah mau disimpan di mana, kita kumpulin di satu tempat. Mungkin di satu laci, mungkin di satu ruangan, mungkin di satu pojokan, tapi semua yang belum sempat kita tata, kita tumplekin di situ. Gitu. Oke. So, badan kita adalah kayak gitu. Dia kayak junk storage terakhir yang menyimpan segala sampah-sampah pikiran, stres, emosi kita, terakhir disimpannya di badan. Nah, itu disimpan karena lupa buang atau mau ditunggu-tunggu dulu nanti aja buangnya, atau apa biasanya sih Reza? Biasanya karena kita pertama nggak terampil dalam mengidentifikasi ketika stres datang, kita nggak ngeh, meleng gitu. Kita pikir dia lewat sendiri, kita pikir dia sembuh sendiri. Kedua, kalaupun kita ngeh itu stres, kita menggunakan cara-cara yang kita pikir akan membuat kita merasa lebih baik, tapi sesungguhnya dia malah masuk ke bawah sadar, terus masuk ke dalam badan. Contoh, misalnya kita pendem nih misalnya, atau kita lampiasin, itu efeknya juga malah masuk ke dalam. Atau kita lampiasin entah ke orang atau ke diri sendiri, itu termasuk tembok, kemana, mukul bantal segala macam. Terus kita cuekin, kita anggap nggak ada. Atau itu bisa juga kita pelarian ke hal-hal yang menghibur dan menyenangkan. Sehingga kita nggak pernah ngadepin si sampahnya itu, gitu. Sampahnya tetap di situ, kita nyari kegiatan lain ya? Iya, kita menghibur dengan mungkin ngemil, mungkin jalan-jalan, mungkin nonton Netflix, mungkin lihat timeline, apapun kegiatan yang menghibur, nggak jadi salah kan? Ya, kemakan juga misalnya. Makan, ya betul. Kegiatan menghiburnya kan nggak salah. Tapi efeknya adalah yang harusnya kita hadapi dan kita recycle, jadi masuk ke dalam, ke si junk drawer itu, that is the body. Oke. Volume suara Reza kurang naik. Kabar dari monitor di depan panggung yang adalah istri Anda sendiri. Oh, siap. Baik. Terima kasih Ibu Bagaimana Dewi sekarang Lestari. Bu Istri? Bu Istri. Tunggu dia ketik dulu. Dia kan sehari berapa tuh katanya kemarin target itu word count-nya. Ayo Bu Istri, lo kok dia kalau merhatiin Instagram live gini berarti lagi mentok nulisnya biasanya. Lagi mentok ya. Oke, tadi sempat lo mengeluarkan kata-kata itu adalah akibat kita tidak mengenali ketika stres datang. Naik dikit lagi Pak katanya. Kita tidak mengenali ketika stres datang. Gue langsung tangkep kata-kata mengenali. Karena as long as I've known you, ya, kayaknya lu manusia pertama yang dulu mengenalkan kepada gue, I think more than 17 years ago, tentang apa itu psikosomatik, ya, ketika harus dikenali. Dan sampai akhirnya lu punya rumus sendiri yang adalah cry, kenali, rasakan, akui, izinkan. Ini bener ya? Iya, betul. Nah, mungkin
kalau kita memakai step-step ini, menurut seorang Reza akan lebih mudah nggak kita mengenali dan harus tahu langkah berikutnya apa? Iya, obviously kalau kita pakai rumus ini kita lebih mudah mengenali karena kata pertamanya aja kenali. Kenali dia. Iya, iya, iya. Karena kan opsinya yang biasa kita lakukan kan tadi kan pendam, lampiasin, cuekin, pelarian, itu kan semuanya nggak menghadapi dan mengenali kan. Gitu. Nah, jadi kalau ini kita menganggap bahwa si stres yang datang itu sebagai sesuatu yang perlu kita mengerti, yang perlu kita kenali, yang perlu kita pahami dari dekat gitu. Oke. Ini untuk mencegah supaya dia nggak masuk ke badan. Tapi biasanya kalau udah terlanjur masuk ke badan, kita udah nggak inget lagi juga stresnya apa. Pokoknya tiba-tiba badan kita udah ngadat aja gitu. Nanti mancingnya lagi lebih susah gitu maksudnya ya? Iya, karena begitu kita periksa ke lab atau periksa ke dokter, dokter akan bilang secara medis Anda sehat-sehat aja, tapi Anda stres. Sementara kalau kita orangnya easy going gitu kan, perasaan gue stresnya apa ya? Apa gitu. ya? Kita udah nggak ingat lagi karena itu mungkin sudah akumulasi dari mendam stres yang panjang dan lama dan mungkin jenisnya udah lebih dari satu. Jadi kalau misalnya Sophie bilang misalnya ini nih cry gitu. Cry. Ini efektif di gerbang depan ketika stresnya baru datang. Baru datang. Masih bisa dikenali. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam, dia udah ngumpet di bawah sadar, apalagi dia sudah termanifestasi jadi gejala fisik, maka udah susah untuk mengenali. Kecuali kalau kita punya cara dan metode-metode tertentu untuk, pertama ya tentunya untuk introspeksi, kedua kalau kita udah menemukan kira-kira stresnya apa yang terpendam untuk kemudian mengolahnya gitu. Oke, jadi ini untuk awal banget sangat dibutuhkan. Sehingga kalau tadi Reza bilang di awal banget ini pas dia di gerbang itu udah harus disambut dan dikenali begitu kan ya, ada tamu nih kenali gitu. Betul. Artinya harus di langkah pas awal banget, meaning kita harus punya apa itu ya, kesadaran diri atau gimana? Iya, self awareness. Jadi kalau kita selama ini nganggep stres itu biasa, sebenarnya benar, stres itu bagian natural dari hidup. Tapi waktu stres itu datang, bagaimana kita, kayak persis deh kayak tadi bahasa kamu, kayak menyambut tamu yang datang di gerbang depan rumah kita. Kalau kita cuekin, ya tiba-tiba dia bisa nyelonong, malingin barang kita, atau nyampah sembarangan di rumah kita, tahu-tahu ntar kita cuma lihat akibatnya aja. Tapi kalau kita temui dia di gerbang utama dengan kenali, rasakan, akui, izinkan, kita punya kesempatan buat memilih ini tamu friendly atau enggak, bagaimana cara melayaninya, bagaimana cara menghadapinya. Boleh nggak kita bahas cepat yang cry ini? Misalnya misalnya yang tamu yang datang ke gue lah misalnya adalah aduh Res, gue khawatir banget. I'm so afraid, I'm so worried. Gue khawatir. Itu sudah masuk ranah kenali. Itu sudah masuk ranah kenali karena lo tahu. Actually gini, itu masih ranah tahu bahwa lo tahu stres lo tentang apa, gitu kan? Let's say misalnya, gue takut banget nih anak gue nggak naik kelas tahun ini misalnya gitu ya. Karena dia sepanjang tahun ajaran ini berapa kali ulangannya fail terus umpama gitu kan? So kenali means bahwa lo mengambil waktu untuk merasakan ke dalam rasa khawatirnya itu kayak apa. Bentuknya gimana? Di badan lo ada felt sense tertentu nggak yang lo rasakan? Apakah jantung lo di dada rasanya kayak berat? Apa tengkuk lo jadi kenceng? Itu kan kenali. Rasakan, gue khawatir nih kan. Rasain khawatirnya seperti apa. Kadang-kadang waktu kita rasakan, ternyata di balik khawatir tuh gue ada takut gitu. Gue takut kalau dia nggak naik kelas nanti dia putus asa. Gue takut to find out bahwa gue nggak ngawasin dia dengan baik sepanjang tahun pelajaran ini, sehingga nanti artinya I'm not a good parent misalnya. Nah, akui artinya bahwa gue setelah gue tahu bahwa ternyata di balik khawatir gue ini ada takut,
gue ngakuin memang sebenarnya gue takut lihat anak gue gagal, karena kalau anak gue gagal berarti itu juga kegagalan gue sebagai orang tua. Orang tua. Ya kan? Lalu next step adalah izinkan, adalah you let that feeling be there. Kamu izinkan perasaan itu ada di situ, nggak kita lawan, nggak kita tolak, nggak kita usir, kita rasakan, karena kita tahu dia sebenarnya datang kayak cuaca sebenarnya. Saat musim ini ya. Cuacanya, hari ini cuacanya adalah lagi khawatir, lagi cemas, dan gue kasih kesempatan dia untuk ada, karena gue ngerti juga bahwa nggak ada satupun pikiran dan perasaan yang permanen. Yeah. Dia selalu changing. Tapi kalau kita kenali, dia bisa berproses menjadi lebih netral, dan kemudian kita bisa lihat itu dengan lebih jernih. Oke. Semoga tadi sudah bisa menjawab yang tadi bilang tolong dibahas satu persatu. Nah, sekarang gini. Intinya kan ini kan banyak yang ini dari tadi aku lihat ada tulis keluhannya ya, macam-macam, yang asam lambung, apakah berhubungan dengan anxiety, dan yang tadi sudah tulis IG story aku juga ada yang katanya suaminya gatal-gatal di kulit kalau terima berita buruk. Ada juga yang bilang migrain nggak hilang-hilang semenjak dia lihat teman-temannya kehilangan pekerjaan di musim pandemi ini, dan hanya membuat dia berpikir kapan nih saat saya gitu ya. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Ini intinya adalah dari perbincangan ini kami tidak, atau Reza tidak meniadakan bila orang perlu berobat ya Reza ya. Itu it's a different matter ya, ranah yang berbeda. Kalau memang harus berobat ya silakan berobat begitu ya ke dokter ya. Nah, tapi ada juga yang nanya gini, emang nggak bisa ya kalau makanan, yang penting kita makan yang sehat-sehat aja deh, supaya badan nggak terlalu terbebani, supaya lebih ringan, kita rajin puasa. Apakah ini beda ranah untuk psikosomatik ini? Iya. Jadi gini, ranah psikosomatis ini memang agak unik, karena selama ini cara pandang kita, badan adalah badan, batin adalah batin, dan dia dipelajari secara terpisah antara keduanya. Jadi kalau ingat guys, badan adalah badan, batin adalah batin, dipelajari secara terpisah. Lanjut Pak. Artinya badan dipelajari oleh ilmu kedokteran misalnya, atau ilmu nutrisi, atau ilmu olahraga gitu kan. Itu kan ilmunya sendiri tuh gitu. Sendiri. Sementara kalau batin kan dipelajari oleh ilmu psikiatri, psikologi gitu kan. Psikologi ya. Jadi ketika sekarang psikosomatis kan sebenarnya dia adalah fenomena yang menggabungkan antara badan dengan batin. Nah ini yang ahlinya jarang gitu. Dalam ilmu kedokteran barat pun ilmu tentang psychosomatic medicine atau kedokteran psikosomatis itu merupakan bidang spesialisasi. Tapi menurut gue bidang yang urgent, karena begitu banyak keluhan penyakit di zaman sekarang itu punya komponen psikosomatis. Sementara dia tidak dikuasai sebagai keahlian pengobatan umum, karena di kalangan medis pada umumnya hanya belajar badan doang, dan kalangan psikologi pada umumnya hanya belajar batin doang. Nah, jadi ketika tadi Sofi nanya, kalau berobat tetap boleh dong? Ya boleh, tapi harus realistis juga bahwa kalau kita datangnya ke dokter, kemungkinan dia akan membantu mengobati gejala kita di badan, tapi tidak mengobati akarnya yang ada di batin, gitu. Padahal akarnya itu juga perlu kenali dan diobati. Iya, karena the thing mengenai psikosomatis itu adalah kalau kita obatin hanya gejalanya saja dan akarnya diobatin, maka mungkin gejalanya bisa membaik. Tapi begitu obatnya berhenti diminum, dia akan balik lagi, gitu. Karena sampahnya masih di situ ya. Karena akarnya belum tersentuh, exactly. Gitu. Akarnya belum dicabut. Sementara kalau kita datang ke psikolog, kan kita umumnya kalau udah gejalanya di badan, psikosomatis kan gejalanya di badan. Kita nggak berpikir untuk datang ke psikolog. Karena kita pikirnya bukan masalah badan gitu. Jadi menurut aku psikosomatis itu pertama harus berupaya untuk diobati sendiri dulu, sambil secara gejala kalau sangat mengganggu boleh berobat ke dokter gitu. Karena nggak bisa kita mengandalkan dokter saja atau psikolog saja, bukan karena salah profesinya, cuman memang pembedaan keilmuannya itu dia memisahkan badan sama batin, sementara psikosomatis itu menggabungkan gitu. Betul. Lalu ada pertanyaan lagi seperti gini. Penyakit psikosomatis ini apakah
bisa dicegah atau semua orang harus mengalaminya, cuma diredam aja shocknya, di apa ya, diminimalisir sebelum dia bertambah parah? Iya, jadi kalau aku menganggapnya psikosomatis ini sesuatu fenomena yang umum. Kalau di gejala yang level ringan, dia sebenarnya merupakan alarm bagi badan kita bahwa alarm bagi kita ketika badan kita kasih alarm dalam bentuk gejala bahwa artinya ada stres yang kita tidak tangani secara tuntas. Kalau di levelnya masih gejala ringan ya. Kalau kita gejalanya berat, ya artinya ini udah akumulasi stres yang sangat parah banget gitu. Tapi misalnya, contohnya, let's say, kita habis mengalami kekecewaan tentang pekerjaan. Habis itu kita kepikiran terus kita nggak bisa tidur. Terus akibat nggak bisa tidur, kita jadi lemes, oleng, kayak nggak fresh gitu besokannya. Ini kan sebenarnya psikosomatis juga dalam gejala yang paling ringan. Tapi dia memberikan alarm kepada kita bahwa you need to deal with that issue gitu. Tentang yang bikin lo nggak bisa tidur itu gitu ya. Exactly. Tapi kalau kita biarkan terus kita nggak urus, ya nanti kita nggak tidurnya berhari-hari, kita bisa imun sistemnya jatuh, kemudian kena infeksi dan sebagainya, itu jadi lebih parah kan obviously gitu. Kadar gula darah meningkat, tekanan darah juga kacau balau gitu ya. Iya. Jadi memang dia akan nambah nanti kesananya. Ujung-ujungnya vertigo. Iya bener tuh, tahu aja tuh follower gue yang gue habis vertigo kemarin hari Minggu. Karena alarm itu makin lama dia makin kencang. Si gejala badan tuh kan sebagai cara buat mengingatkan kita. Jadi kalau ditanya apakah bisa dicegah? Bisa. Kalau kita self-aware, jagain stres di gerbangnya. Tapi kadang-kadang meskipun kita berusaha mencegah, pasti ada aja yang kebablasan. Tapi kalau kebablasan, kita nggak perlu anggap itu necessarily sebagai penyakit, tapi sebagai alarm yang mengingatkan kita bahwa kita kurang bersih-bersih nih gitu di level psikologis. Psikologis di batin tadi ya. Oke, berarti tadi ini ada pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Reza di awal. Berarti reaksi alergi bisa juga dikategorikan psikosomatis. Bisa. Dan bahkan reaksi alergi pun bisa disebabkan oleh sebuah trauma psikologis yang menyebabkan kemudian alergi. Tadi ada yang nanya, pas dengan pertanyaan yang tadi juga ngasih di IG story, apakah semua keluhan fisik berakar pada, dari keadaan psikosomatik, ataukah ada penyakit yang memang murni, ya ini murni fisik aja Reza, nggak perlu dicari-cari? Iya, pertanyaan bagus. Ini suatu pertanyaan yang juga saya renungin sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena banyak sekali penyakit yang punya komponen psikologisnya. Gitu. Komponen psikologisnya ini seringkali jadi penyebab atau jadi salah satu penyebab. Kan penyebabnya nggak cuma satu kan. Lifestyle juga bisa jadi penyebab, kuman juga bisa jadi penyebab dan sebagainya. Ya, tapi kalaupun dia bukan jadi penyebab, akibat kita jatuh sakit, pasti kita kemudian jadi stres atau kepikiran. Dan stres atau kepikiran ada trauma di situ ya maksudnya ada impact psikologis akibat jatuh sakit. Nah, kok gue sakit gitu ya? Nah, gitu. Nah, impact psikologis itu menyebabkan semacam sumbatan energi yang menghalangi kita sembuh. Jadi meskipun mungkin penyakitnya umpama murni fisik, tapi reaksi psikologis kita akibat kita jatuh sakit itu menjadi faktor psikosomatis yang mencegah kita sembuh. Meskipun penyebabnya belum tentu psikologis gitu. Iya. Lo pilek gitu kan. Benci banget sama pileknya, maka rasa sebel dan kecewanya itu akan bikin stres. Dan bikin stres itu membuat imun sistem lo lambat pulih gitu. Sehingga kalau ditanya apakah faktor psikosomatis ini selalu berperan, kalau nggak berperan jadi penyebab, dia akan berperan menjadi komponen yang mencegah penyembuhan. Sehingga kesimpulan gue sementara ini tidak ada penyakit fisik yang tidak butuh penanganan psikologis. Tidak ada penyakit fisik yang tidak butuh penanganan psikologis. Artinya kembali ke bersih-bersih sampah tadi. Ya. Bisa tentunya ditangani sendiri, tapi di sebagian kasus
ditangani dengan bantuan profesional tentunya. Oke, ini kan banyak yang nanya ya, apakah bisa dengan magic finger, apakah bisa dengan TAT? Ini rata-rata kayaknya memang udah muridnya Reza semua ya. Kalau memang, karena udah tahu istilahnya gitu. Namun begini, saya sangat menganjurkan teman-teman setelah chat-in, jangan sekarang, nanti ya setelah ini, langsung aja lihat IGTV-nya Reza, karena IGTV-nya Reza ini tuh macam-macam tuh. Ada teknik magic Canggih finger, banget ada loh. tanya jawab seputar TAT, ada JSJ itu Jinshin Jutsu, yaitu self hug atau peacemaker. Jadi Reza punya banyak sekali live atau bahan-bahan materi online yang sudah dia berikan dari tahun 2018 malah ya. Kalau Anda rajin memeriksa IGTV-nya. Speaking of tadi, bahkan ada asistennya tuh, ada Atisha yang teknik cry. Sebenarnya gini, tadi itu sempet kan kita lihat ada yang tulisannya itu adalah self hug. Gue agak tertarik tuh ngeliat itu. Ini agak tuh, waduh, set masukin bau ketek, and then suruh bernafas gitu. Ini bila kita misalnya nih aku nih awam nih ya Reza misalnya sama sekali nggak tahu, baru tahu oh ternyata tidak ada penyakit fisik yang tidak yang tidak perlu ditangani secara psikologis. Saya baru tahu nih. Nah, ketika misalnya dia nonton ini untuk self hug, ini kayaknya agak penting menurut gue saat ini, because dengan self physical distancing ini, kita kehilangan satu hal yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu interaksi. Ya, jangankan pelukan atau salaman. Lihat senyum aja udah jarang karena semua orang pakai masker. Jadi sekarang kalau misalnya aku mau senyum aja mata aku gede-gedein nih. Misalnya gini, makasih ya. Jadi, kayak orang marah padahal sebenarnya aku lagi makasih ya gitu. Nah, aku punya aku teringat seorang temanku ya, dia ngomong gini, semua orang bilang kalau corona atau pandemi ini adalah saatnya kita kembali kepada keluarga, dekat dengan keluarga, you know, your family is everything, bla bla bla. Buat gue itu semua tidak berarti. Jadi ada satu keamarah yang muncul di dalam dirinya karena dia adalah single parent, dia terpisah dengan anaknya beda pulau. Ya, so it does not apply to this person gitu ya. Dan ini kan berat menurut gue, berat. Apalagi saya sebagai orang tua merasakan kalau sampai harus terpisah dari anak, ini berat sekali. Nah itu menurut Reza, kalau kita sebagai awam nonton ini, can it help the person? It depends ya. Kalau aku selalu melihatnya self healing itu kan sebenarnya sebagai sesuatu yang namanya a set of practical skill, sebuah rangkaian keterampilan praktis gitu, yang kita bisa pakai buat merawat kesehatan kita sendiri secara mandiri. Nah, komponennya tuh ada yang pakai nafas, ada yang pakai sentuhan seperti teknik ini, ada yang pakai gerak, ada yang pakai hening kayak teknik cry tadi. Tapi kalau ditanya jawabannya general, I think generally semua teknik self healing bisa membantu kita kurang lebih sampai 75%. Yang 25% lagi mungkin memang kadang-kadang kita perlu tetap dibantu oleh profesional gitu. So to go specifically to your question, apakah self hug ini bisa membantu dia? Dengan dia harus coba, dia harus coba dan kemudian find out. Tapi kalau ini ternyata nggak membantu, dia bisa coba teknik yang magic fingers, dia bisa coba teknik stress release, dia bisa coba expressive writing, dia bisa coba nafas 478, dan yang paling aku rekomend ya TAT. Tapi kalau yang sebelum TAT tadi semuanya sudah tersedia di Instagram TV, tinggal mana yang kita mau coba untuk menemukan mana yang paling cocok buat situasi individualnya itu, karena not one size fits all. Ya, cari aja yang cocok buatmu di IGTV-nya Reza, dan ini karena semua for free. Betul. Kamu bisa pelajari mana yang cocok buatmu di keadaan saat ini. Namun, ini satu hal. Kalau aku sih udah tahu jawabannya Reza. Cuma mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kenapa Mas Reza yang soal TAT nggak sekalian kesiniin aja? Apakah karena kurikulumnya terlalu panjang, terlalu compact, atau apa? Iya. Jadi dari sekian banyak teknik self healing, menurut aku yang paling cespleng dan paling efektif buat psikosomatis itu teknik TAT. Cuman saya nggak bisa ngajarin TAT di sosial media karena aku terikat, karena saya certified trainer
dengan TAT pusat di Amerika, saya punya komitmen dan kontrak untuk tidak mengajarkannya secara gratis dan bebas kepada publik. Jadi hanya melalui pelatihan saya bisa ngajar TAT. Tapi kalau di luar teknik TAT seperti tadi nafas 478, cry, mindfulness, magic fingers, stress release, lalu peaceful hug tadi, itu semuanya sesuatu yang saya bisa kasih for free, which saya sudah kasih for free di Instagram TV, sehingga teman-teman yang belum sempat ikut kelas atau mungkin masih menabung untuk ikut kelas tetap masih bisa menikmati latihan self healing gitu. Oke. Thank you Reza. Buat teman-teman yang belum follow Reza Gunawan, nanti di follow saja Reza Gunawan. Sekarang pertanyaan cukup banyak orang. Efeknya apa kalau kita cuekin si psikosomatis ini? Sepertinya sih dari tadi yang setelah Reza omongin ya udah pasti nanti numpuk ya si tamu yang tadinya lonong semakin seenaknya di rumah kita. Jangan sampai dia usir kita dari rumah kita sendiri begitu ya. Tapi apa kalau menurut Reza? What's the worst that can happen kalau kita cuekin? Jadi waktu stres datang dan kita ngerasa nggak enak di dalam stres ini, itu kita sebutnya stres sadar. Karena stres di level sadar. Kita tahu, gue tahu bahwa gue marah, gue tahu bahwa gue sedih, gue tahu bahwa gue takut. Itu kan kita tahu gitu ya. Tapi waktu kita cuekin, kita pendam, kita pelarian, dia akan pluk masuk ke dalam bawah sadar, sehingga meskipun dia masih ada, cuman kita udah nggak tahu bahwa dia masih ada. Kayak contohnya gini, tadi pagi lo sarapan nggak, Sof? Setelah online sama lo, gue sarapan. Iya. Masih ingat kan tadi pagi sarapannya apa? Masih. Nah, berarti itu adalah contoh dari memori sadar. Memori yang mudah untuk kita ingat. Tapi 7 hari yang lalu, kan pasti kamu sarapan juga. Tapi sarapan atau nggak sarapan pun nggak inget. Nah, ya kan? Tapi kemungkinan sarapan lah, kemungkinan kan. Tapi apa yang kita makan 7 hari yang lalu kan agak susah diingat. Meskipun memorinya ada, tapi dia adanya di bawah sadar. Nah, demikian pula stres ketika dia ke bawah sadar, dia jadi stres bawah sadar atau istilahku sampah batin. Nah, kan tadi ditanya kalau dicuekin efeknya apa? Efeknya dia jadi sampah batin bawah sadar. Emangnya kenapa dengan sampah batin bawah sadar? Sampah batin bawah sadar ini efeknya pertama ke kesehatan, makanya tadi psikosomatis. Efeknya ke relationship. Efeknya ke pekerjaan dan karir kita. Efeknya ke kepribadian dan juga nasib kita. Jadi sebenarnya stres tuh nggak bahaya. Yang bahaya kalau dia udah masuk ke bawah sadar, baru dia beracun. Lo barusan menggambarkan kehidupan gue 5 tahun yang lalu. Itu mempengaruhi ke semua. Pura-pura deh itu. Nggak, maksudnya itu benar-benar yang dia merangsek ke semua arah gitu ya. Hanya karena itu tidak dan udah gitu, I don't know ya. Saya nggak akan berbicara masalah saya waktu itu apa di sini. Tapi Reza juga mungkin ingat bahwasannya selain dia merangsek ke semua arah, dia juga menjadi kayak susah banget dipancing keluar gitu ya. Kayak mau mencet komedo nih matanya nggak keluar sampai. Iya. Karena dia begitu masuk di bawah sadar, dia lebih susah untuk dibersihkan. Makanya lebih gampang kalau kita itu luka batin ya? Iya, luka batin atau stres yang kita pendam. Makanya kalau kita self-aware, mencegat dia di gerbang sebenarnya jauh lebih mudah sebenarnya kan. Karena bentuknya lebih terasa gitu. Oke, sebelum kita menuju ke door prize, ada door prize loh hari ini buat teman-teman yang sudah bertanya. Iya, ada pertanyaan-pertanyaan. Dapat dong. Oh iya dapat. Dapat, iya. Ada pertanyaan-pertanyaan lepasan ya, boleh lah ya kita terima pertanyaan-pertanyaan lepasan. Katanya gini, kalau badan saya tuh menolak aja semenjak pandemi ini untuk bekerja, pokoknya menolak diajak fokus, saya itu cuma pengen rebahan, udah kayak apa ya, pokoknya dia cuma pengen rebahan aja, nggak mau ngapa-ngapain. Itu termasuk psikosomatis atau enggak? Terus yang kedua adalah saya sering sejak pandemi ini mimpi jatuh dari tempat tinggi. Itu psikosomatis atau emang cuma mimpi buruk aja tapi kok tiap hari ya? Kalau yang pertama tadi yang pengen rebahan aja menurut saya belum tentu psikosomatis karena gejala fisiknya belum muncul secara kentara gitu ya. Tapi
tapi bisa jadi butuh di uh, butuh ditelaah secara lebih cermat, lebih introspeksi, karena kemalasan atau keengganan bergerak tersebut bisa merupakan sesuatu kebutuhan di lapisan emosional kita yang perlu diperhatikan. Oke, ya. Kenapa kok kamu cuma Ya, pengen rebahan doang, nggak iya, pengen ngapa-ngapain gitu ya? betul. Apakah kita bosan, apakah kita jenuh, apakah kita stres, apakah kita hilang semangat, itu sesuatu yang mungkin perlu diintrospeksikan supaya dia nggak kemudian muncul di badan gitu. Oke, yang mimpi jatuh terus itu, Mimpi jatuh kamu terus belum juga ahli mimpi ya? belum 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 psikosomatis menurut saya, karena gejalanya kan Iya, masih di level mimpi gitu, belum sampai iya. muncul di badan, tapi Mm-mm. bisa direnungkan apakah mimpi tersebut menggambarkan apa ya, panggilan tertentu dari sisi jiwa kita yang perlu perhatian. Hmm, oke. Bisa sebagai sesuatu yang perlu ditelaah lebih lanjut. Kayak Oke, satu rambu-rambu lagi. gitulah, kayak rambu-rambu gitu. Rambu ya. Nah, Satu lagi nih pertanyaan, kalau belajar TET nanti dengan Mas Reza, ikut kelasnya Mas Reza, apakah saya akan mendapatkan sertifikasi yang sama seperti yang di USA itu? Gitu katanya. iya. Kalau kalau apa yang saya ajarkan itu memang mengikuti sertifikasi pusat. Jadi sertifikasi pusat itu cuma punya 2 title. Certified TAT Professional, itu artinya dia boleh kasih terapi ke orang lain. Sama satu lagi Certified TAT Trainer, which is dia artinya boleh ngajar. Nah, saya ini Certified TAT Trainer, artinya saya boleh mensertifikasi orang untuk menjadi terapis. Oke. Kalau orang mau jadi terapis, tapi di bawah level ini yang sebenarnya saya ajarkan lebih banyak adalah TAT buat diri sendiri. Nah, kalau buat diri sendiri sih nggak perlu sertifikat lah ya, maksudnya kan buat kita doang sendiri kan. Iya. Uh-uh. Nanti kalau misalnya mau dilatih sampai ke level terapis, saya masih bisa punya wewenang dari Amerika buat ngeluarin sertifikasi internasional ke orang di Indonesia. Tapi kalau mau jadi trainer, yang ngikutin jadi terapis dulu, nanti sertifikasi trainernya sama penciptanya TAT langsung, namanya Tapas Fleming. Tapas Fleming, betul. Karena Ya, tapas ini adalah singkatan dari tapas acupressure teknik. technique. Ya. Di mana memang yang disentuh adalah 3 titik acupressure. Ya, Iya. benar ya Reza ya? Ya, betul. Oke, waduh, ini lumayan loh. Hanya dengan sekian lama sepertinya kita sudah cukup mengcover sekian banyak. Ini ada yang nanya cara membantu orang dengan kondisi seperti ini bagaimana. Iya. Aku rasa kalau memang kita bukan profesional, apa yang kita bantu itu akan sangat minimal sekali ya. Kita nggak bisa mengerti penderitaan orang soalnya. Benar nggak sih Reza? Mungkin dalam saran yang paling simpel adalah dengarkan tapi jangan kasih saran. Yes. Itu adalah cara paling mudah untuk memberikan bantuan yang paling impactful. Ya, dengarkan, berikan waktu, tapi tidak perlu kasih saran. Wow, that's really powerful. Yeah. Oke Reza, kita sudah sampai di waktu di mana saya harus cik nih. Jadi kan udah dari tadi pagi nih mereka memberikan pertanyaan. Dan hari ini yang mendapatkan yang namanya nanti keluar, tolong hubungi saya dalam 3 kali 24 jam. Jadi bisa di claim hadiahnya. Kamu akan mendapatkan, Reza juga akan mendapatkan the same thing, yaitu a pack of goodies dari Wellness Pantry. Tuh ada soy milk, almond milk, I don't know if they have the oat milk juga. They also have oat milk dan segala macam cemilan-cemilan itulah ya. Yang tadi itu ya. Oke, saya ambil dulu ya Reza, saya ambil. Oke. Saya nggak lihat. Oke. Duh, ada efek. Pemenangnya adalah Megah Stefani. Yeay, Megah Stefani. Kamu sudah memenangkan sebuah paket dari teman-teman yang ada di Wellness Pantry. Reza, one more before we go, Reza. Just one more. Saya sempat lihat di salah satu IGTV-nya Reza ya. Reza itu sempat juga bilang gini, jangan samakan ya
ketika orang harus cegah stres dengan obati stres. Itu adalah dua ranah yang berbeda. Sehingga Reza sempat memberikan 4 langkah, yaitu simpelkan, tenangkan, senangkan, sembuhkan. Benar nggak? Atau ini adalah jadi misalnya simpelkan itu adalah yang aku sempat pelajari ya, adalah dia hanya untuk mencegah stres. Misalnya mulailah bikin jadwal, tulis di planner, mulailah meeting-meeting yang nggak terlalu penting, tidak perlu semua diiyakan. Meeting-meeting fisik yang adalah sekarang sepertinya pandemi ini membuat kita lebih simpel, semua meeting jadi online, begitu ya. Tapi kan itu hanya ada di ranah cegah, itu nggak bisa ngobatin. Iya. Oke. Jadi tadi saya ketawa karena kadang-kadang in the past aku bikin sesuatu terus like few months atau few years later, really itu aku yang bikin dulu. What was I thinking ya? Jadi begitu ditanya lagi kayak rasanya ujian gitu. Jadi kayaknya waktu itu aku bikin 4 pembagian ini karena gini, ketika orang punya 1001 cara buat menghadapi stres, itu kategorinya nggak semuanya mengobati. Kalau mengobati itu yang kita sebut dengan sembuhkan. Tapi kadang-kadang kita kalau lagi stres terus kita pengen makan misalnya atau jalan-jalan, itu nggak sembuhkan, itu cuma senangkan. Nah gitu. Terus kalau misalnya kita panik, mungkin kita jangan sembuhkan dulu, mungkin kita perlu tenangkan dulu, karena tenang akan menurunkan aktivitas sarafnya, menenangkan batin kita, baru kemudian kita sembuhkan belakangan. Sementara ada juga kita stres karena hidup kita ribet gitu. Terlalu banyak jadwal, terlalu banyak meeting, kita nggak punya sistem, terlalu banyak iyain orang, nggak punya boundary dan sebagainya, maka kita bikin hidup kita lebih simpel. Ya kalau kita bikin simpel kan dia sebenarnya mencegah supaya stres datang gitu. Oke. Reza Gunawan, terima kasih ya. Sama-sama. Luar biasa sekali sore hari ini. Tapi kamu nggak mau babai-babai sama Reza nih, dia dari tadi dengerin di sebelah sana sambil memonitor audio. Habis ngemil moksa tadi. Habis ngemil moksa katanya. Ampun. Supaya lebih mendalami atau supaya lebih. Itu organik kan yang kamu kasih kita? Aku udah lihat loh tadi videonya, masih ahli rupanya moksanya, canggih. Iya. Bedanya sama berapa tahun yang lalu, sekarang harus pakai kacamata. Dulu, sekarang pakai kacamata. Saya menyimak tadi dari HP satunya. Jadi memang pembicaraannya luar biasa. Luar biasa. Selalu luar biasa perbincangan dengan pasangan ini. Kita sangat beruntung. 2 minggu yang lalu istrinya, sekarang suaminya. Mungkin habis ini anak-anaknya semua satu-satu kita datangi. Adiknya juga belum tuh dengan ponakan-ponakan yang lucu. Semualah nanti kita udah. Iya. Luar biasa. Reza ini dulu orang yang menginspirasi saya untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya apa namanya. Jadi habit itu bisa dirubah gitu loh. Iya. Memang dia orangnya gitu, masa bisa loh dirubah kalau gini. Misalkan dia memang suka telat, memang dia begitu, enggak, itu bukan karakter ya, bisa dibuild gitu, bisa diubah. Dan Reza juga yang dulu ngajarin kita kalau kamu harus punya sistem pembuangan sampah. Kalau udah penuh buang, gitu ya. Saya buang terus Pak. Terima kasih Reza. Sofina Fit Talks-nya ini banyak yang minta lagi ternyata Mbak Sofi. Iya, dengan Reza ya. Jangan takut teman-teman, ini akan di-save di IGTV saya, juga bisa dilihat di YouTube Sofina Vita TV. Namun bila nanti ke depan ada satu khusus topik yang mungkin Reza juga sedang ada waktunya, kita bisa bahas lebih mendalam, kita akan bahas lebih mendalam. Nanti kita lihat jadwalnya Reza juga ya. Terima kasih sekali lagi. Sementara ini undang ya. Thank you banget. Sama-sama. Namaste. Yes, namaste. Namaste dan Anicca, jangan lupa ya. Musim itu akan berubah. Oke, kalau gitu terima kasih Reza Gunawan, sampai ketemu lagi. We love you so much from the island. Bye. Love you too. Take care ya. Bye Reza. Bye. Bye Pongki. Itu dia tadi Reza Gunawan, senang sekali hari ini sudah dapat membahas soal
mengenali gejala penyakit yang psikosomatik ya, itu bahwa, dan yang penting sekali tadi Reza bilang bahwa penyakit yang ada di level fisik itu tidak berarti tidak perlu ditangani secara level batin. Nah, itu dalam sekali. Itu dalam sekali ya. Baiklah kalau begitu teman-teman, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih juga untuk Wellness Pantry. Terima kasih untuk Reza Gunawan. Kita jumpa lagi besok. Besok ada siapa? Besok ada Bunda. Bunda siapa? Dewi Sandra. Ya kan? Ku akui hati ini Iya. Padamu. Itu lagu waktu itu tentang seekor anjing ya. Kenapa? Kalau Ku akui. anjing ditabrak maksudnya. Jangan ditabrak dong. Sampai ketemu lagi besok. We love you. See you.